Oke, jadi hari ini kita pertemuan 6 secara online ya. Jadi untuk materi hari ini tuh simpel aja. Input widget dan button. Yang pertama input widget. Seperti namanya, input widget itu komponen antarmuka pengguna atau UI yang berfungsi untuk menangkap masukan dari pengguna seperti teks, angka, pilihan, atau tanggal. Jadi untuk input widget ini kalian pasti udah belajar juga lah di pemrograman web. Yang pertama itu ada text field. Text field ini fungsinya untuk mengambil input teks dari pengguna. Selanjutnya itu ada checkbox. Checkbox ini digunakan untuk membuat user bisa memilih lebih dari satu pilihan dan memilih status true atau false. Jadi nanti user itu bisa mencentang atau memilih pilihan yang mana aja gitu. Baru selanjutnya ada radio button. Radio button itu digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa opsi. Radio button ini contohnya dapat kalian lihat di evaluasi dosen pada saat akhir semester di satu USU. Itu pakai radio button. Selanjutnya ada switch. Jadi switch ini digunakan untuk memilih salah satu dari dua status yang saling eksklusif, seperti aktif atau nonaktif, atau benar atau salah, true atau or false. Jadi ya contohnya dapat kalian lihat di sini. Selanjutnya ada button widget. Seperti namanya button widget. Button widget ini komponen antarmuka pengguna atau UI yang digunakan untuk membuat tombol interaktif dalam aplikasi yang kita buat atau kembangkan. Jadi di Flutter ini kalian bisa menggunakan button, tapi nggak bisa kalian ketik button gitu aja. Ada beberapa button lah di Flutter. Yang pertama itu elevated button. Button ini tombol sandar dengan efek timbul. Baru selanjutnya ada input widget. Ada icon button. Tombol berbentuk icon. Aduh, ini judulnya salah. Nggak apa-apa lah ya. Jadi tombolnya itu ada logonya, atau ada gambar ikonnya gitu. Jadi kalian tahu button itu untuk apa. Selanjutnya ada flotation button atau FB, tombol melayang dan sering dipakai di scaffold. Nah, untuk floating action button ini kalian bisa lihat pas pertama kali membuat aplikasi Flutter, baru tuh kalian run itu pasti ada ini tombol tambah atau apa gitu di sebelah kanan bawah. Itu namanya floating action button. Dan untuk hari ini materinya itu aja. Selanjutnya kita ke praktik. Untuk praktiknya seperti biasa aku jelaskan intinya aja. Untuk kodenya udah ada. Ini untuk kodenya, jadi di sini aku bakal jelasin inti-intinya aja ya. Yang pertama itu ya seperti biasa, ini halaman main.dart kita. Dan di sini aku bakal mendemonstrasikan atau ngasih tahu lah cara dia ada dua page gini. Dia bisa dua page atau lebih nantinya. Kalau kalian kode sendiri. Oke, jadi yang pertama itu seperti biasa, ini untuk nama title yang di Chrome ininya. Input widgets, oke. Baru tuh, ya itu biasa material up. Baru tuh ini. Kita ke sini. Jadi, ini ada beberapa fungsi, ada 4 fungsi. Yang fungsi ini dia itu untuk mengambil ketikan atau input dari text field. Yang ini dia untuk memastikan ketika halaman ini pertama kali dimuat atau di run, dia itu nggak tercentang. Oke. Selanjutnya, yang ini untuk memastikan radio buttonnya secara defaultnya itu memilih laki-laki. Misalnya kita mau ubah ke perempuan. Kita ubah ke perempuan. Oke, kita reload dulu. Nah, maka dia akan jadi perempuan. Jadi fungsinya itu untuk itu. Yang ini tuh untuk ini switch. Oke. Selanjutnya di sini seperti biasa scaffold ini ada X-bar-nya, itu ada teksnya input widget Flutter. Next itu ini single child scroll view supaya apa? Supaya dia muat gitu. Bisa di scroll dan nanti nggak overflow. Selanjutnya ini untuk text field-nya. Ini lihat, ini untuk fungsi text field. Jadi ini dekorasinya seperti biasa, baru hint text-nya itu masukkan nama, ini controller, name controller, oke. Selanjutnya itu baris. Seperti yang aku bilang, baris itu membuat widgetnya itu dia jadi dalam satu baris atau horizontal. Jadi ini checkbox dan teksnya itu dalam satu baris.
children seperti biasa. Kenapa kita menggunakan children? Karena ada dua widget di sini, checkbox dan text. Oke. Berarti selanjutnya ini untuk radio stylenya. Lihat di sini udah deprecated atau udah usang lah fungsinya gitu. Untuk sekarang masih bisa digunakan, tapi kedepannya nggak tahu. Jadi untuk sekarang aku pakai yang ini aja karena masih bisa digunakan. Di sini radio stylenya ada laki-laki dan ada perempuan. Ingat kalau misalnya kita mengubah pilihan default di sini, itu stringnya berdasarkan yang dua ini ya. Jangan lain gitu. Misalnya laki-laki di sini L pertamanya kan huruf besar, jangan kalian buat di sini L-nya itu huruf kecil. Jadi nggak ada dia nanti untuk radio freestyle-nya. Baru itu ini untuk switch. Di sini lihat children. Di sini kita pakai row ya baris. Di sini ya, children. Children itu isinya ada dua. Yang pertama itu ada teks, yang keduanya itu ada switch-nya. Oke. Yang concise book ini untuk apa? Untuk margin antara widget lah. Gitulah istilahnya ya. Selanjutnya, itu kan untuk ininya udah siap kita buat. Selanjutnya kita mau simpan data. Nah, setelah kita klik button simpan data, elevated buttonnya, itu bakal nge-root atau mengarahkan ke halaman kedua, yang itu success_page.dar. Gimana caranya? Ini, jadi ini fungsinya. Untuk bagi kalian pas itu ada yang mau nanya, jadi inilah ya jawabannya. Center child elevated button. Ini buttonnya apa? Kita di sini pakai elevated button atau button biasa. Berarti navigator.push. Ini ketika on click gitu, on press. Ini dia ya. Konteks builder, konteks. Di sini dia bakal ngarahin material page root. Dia bakal ngarahin ke sukses, ke fungsi sukses page. Fungsinya itu yang ini. Oke. Selanjutnya di sukses page-nya itu ingat kalian buat gini aja. Jangan buat ada ini, ada fungsi main-nya ini. Kenapa? Karena nanti dia bakal bingung mau ngeran yang mana karena di kedua file ini, kedua page ini dia ada void main-nya. Jadi ingat void main ini hanya digunakan di halaman utama atau di root page atau di rootnya, oke? Untuk yang halaman selanjutnya atau frame-frame selanjutnya itu nggak perlu. Kita cuma pakai pakai fungsi ini aja. Kita tinggal panggil fungsinya dan dia bakal ngarahin ke page itu. Dan lihat, ini setelah kita simpan data, ini bakal muncul row back gini. Ini bawaan dari Flutter, oke? Di sini aku nggak ada buat row itu, dan itu bawaan dari Flutter. Dan di sini lihat bodinya itu kita pakai kontainer dan dia itu penempatannya itu di tengah. Maka kita menggunakan center. Baru di kontainer ini untuk decorationnya. Baru dia pakai teks data berhasil disimpan. Oke. Dan di sini tekstilnya. Oke, itu aja sih yang penting di kode ini. Kodenya nanti bakal aku kasih lah zipnya gitu. Sekian untuk praktikum kita hari ini. Terima kasih.